Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengelasan. Nah, perkenalkan, nama saya Ridwan Fafis Nafis dari kelas 11 T3, nomor absen 30. Pengertian dari pengelasan adalah pekerjaan yang penyambungan logam dengan menggunakan proses pemanasan setempat sehingga terjadi ikatan antara logam yang disambung. Proses pengelasan terjadi karena adanya hambatan arus listrik yang mengalir di antara elektroda dan bahan las yang menimbulkan panas mencapai 3000 derajat Celcius sehingga membuat elektroda dan bahan yang akan dilas mencair. Las SMAW merupakan proses penyambungan dua buah keping logam yang sejenis atau lebih dengan menggunakan sumber panas dari listrik menggunakan elektroda terbungkus sehingga akan terbentuk sambungan yang tetap. Bagian-bagian las, jadi yang pertama ada generator listrik, yang kedua ada ground, yang ketiga ada elektroda las, pemegang elektroda, sumber listrik. Nah, generator listrik sebagai perantara dari sumber listrik yang mengeluarkan output arus listrik yang dialirkan ke elektroda. Nah, kalau ground sebagai penetral arus yang keluar dihubungkan ke media di mana logam induk berada. Yang ketiga, elektroda las sebagai material utama untuk menyambungkannya dengan objek las, dihubungkan ke kabel listrik beraliran positif. Pemegang elektroda berguna untuk mengalirkan arus listrik dari kabel elektroda ke elektroda sehingga sebagai pegangan elektroda sehingga pengelasan tidak merasa panas pada saat mengelas. Sumber tegangan listrik diklarifikasikan sebagai mesin las AC dan mesin las DC. Mesin las AC biasanya berupa trafo las. Nah, selanjutnya ada bentuk sambungan las. Secara umum sambungan las ada dua macam, yaitu yang pertama sambungan sudut atau fillet dan sambungan tumpul atau butt. Adapun macam-macam bentuknya sebagai berikut. Yang pertama sambungan sudut dalam T-joint atau L-joint. Yang kedua sambungan sudut luar atau corner joint. Yang ketiga sambungan tumpang atau lap joint. Yang keempat sambungan celah atau slot joint. Yang kelima sambungan tumpul atau butt joint. Nah, setelah tadi bentuk-bentuk, ada proses pengelasan pada plat. Yang pertama, posisi plat sambungan tumpul atau 1G. Yang kedua, posisi plat sambungan sudut atau fillet 1F. Yang ketiga, posisi horizontal sambungan tumpul atau 2G. Yang keempat, posisi horizontal sambungan sudut atau fillet 2F. Yang kelima, posisi tegak sambungan tumpul atau 3G. Yang keenam, posisi tegak sambungan atau fillet 3F. Yang ketujuh, posisi di atas kepala sambungan tumpul 4G. Yang kedelapan, posisi di atas kepala sambungan sudut atau fillet 4F. Nah, di sini ada elektroda
yaitu besar kecilnya ampere las, terutama tergantung pada besar diameter elektroda dan tipe elektroda. Nah, biasanya pada tipe pabrik pembuat elektroda ini mencantumkan tabel variabel penggunaan arus las yang disarankan pada bagian luar kemasan elektroda. Ada prosedur instalasi las listrik untuk menghindari hal-hal yang tidak diizinkan, misalnya kerusakan atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh aliran listrik. Maka dalam memasang atau setting perangkat las listrik harus mengikuti aturan-aturan keselamatan kerja, sehingga kerusakan atau kecelakaan fatal dapat dicegah atau dihindari. Nah, selanjutnya ada prosedur instalasi las listrik. Langkah-langkahnya pemasangan mesin las listrik. Yang pertama, menyiapkan mesin las dan perlengkapannya pada tempatnya. Memasang kabel arus las atau lengkap dengan pemasangan elektroda dan klem benda kerja sesuai keperluan pada mesin las. Menggelar kabel-kabel las tidak boleh dalam keadaan gulungan. Menempatkan pegangan elektroda pada tempatnya tidak menyebabkan hubungan pendek. Mengikatkan klem benda kerja dengan kuat dan diikat dengan daerah pengelasan. Nah, yang terakhir ada memasang stop kontak ke jaringan listrik umum. Menghidupkan mesin, menyetel arus mesin las, memasang elektroda, dan yang terakhir ada pengelasan siap dilaksanakan. Ada penyalaan busur gas. Penyalaan busur gas las dapat dilakukan dengan menyentuhkan ujung elektroda dengan benda kerja. Sebaliknya, untuk memadamkan busur las dengan cara menjauhkan ujung elektroda dari bagian dari benda kerja. Ada menjalankan elektroda. Setelah diperoleh busur las, maka kemudian elektroda dijalankan pada kecepatan tertentu untuk membentuk alur las. Menjalankan elektroda boleh ditarik lurus maupun diayun dengan selalu menjaga busur las pada ukuran yang stabil. Sudut elektroda terdapat benda kerja tergantung posisi pengelasan. Nah, ini ada yang terakhir yaitu hasil pengelasan. Ada workpiece, speed to phase, speed to slow, dan ada macam-macam lagi. Nah, sekian presentasi dari saya tentang materi pengelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.